Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun kita akan mendatangi salah satu kegiatan yang ada di Panglayungan Budaya, yaitu dari bidang pertanian. Selain dari seni budaya dan tradisi masyarakat, juga Panglayungan Budaya membudayakan pertanian dari segi bertani, bercocok tanam, pemeliharaan, pemberdayaan, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini kita akan mendatangi salah satu pengrajin lengkuas merah. Kita akan menyaksikan bagaimana proses penanamannya ya. Sekalian kita mau interview salah seorang yang narasumber itu ya, selaku narasumber sekaligus sesepuh di kampung ini ya. Lanjut, mari kita saksikan bagaimana proses penanamannya ya. Yuk. Panglayungan Budaya adalah satu tempat yang dijadikan tempat edukasi, atraksi seni budaya yang berada di kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu yang terletak di Desa Cibenda, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan yang dilaksanakan di Panglayungan Budaya selain daripada pentas seni budaya, memberikan edukasi, pembelajaran, pelatihan kepada anak-anak regenerasi. Karena kami, Panglayungan Budaya, para pelaku seni, kebiasaan hidup kita sehari-harinya adalah bertani dan berkebun. Maka dengan kebiasaan tersebut yang menjadikan kebiasaan dalam bercocok tanam, salah satu contoh seperti sekarang ini kita membudidayakan lengkuas merah. Hubungannya seni dengan bercocok tanam sama dengan kategori nama budaya. Budaya pertanian, budaya tarik suara, budaya olah vokal itu hampir mirip sama. Namun ada kelebihan perbedaan di sini. Kalau seni disangkutkan kepada budaya itu budaya tradisi dengan tarik suara. Kalau pertanian menjadikan satu komoditas yang menjadikan satu kebutuhan masyarakat akan terpenuhi semua dengan bercocok tanam, bertani tadi, baik itu dari padi hitam ataupun lengkuas dan yang lainnya. Di samping untuk memenuhi kebutuhan, karena ini ada lahan yang kita garap sekarang, ini musim kedua awalnya kita tanam dari padi hitam. Padi hitam menjadikan satu tradisi atau menjadikan ikon di kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu bahwa padi hitam ini sangat cocok untuk dikonsumsi oleh setiap manusia, untuk terutama dari segi kesehatan tadi. Kedua, setelah kami melaksanakan penanaman padi hitam kan ditanam 1 tahun sekali, ini tumpang sarinya dengan lengkuas. Di samping lengkuas juga ada jagung di setiap pinggiran paritan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, itu dalam jangka menengah mungkin. Kalau lengkuas kan jangka panjang, ada juga mungkin jangka pendeknya yang bisa dipanen untuk ke depannya, biasanya kacang-kacangan dan sejenisnya. Kalau berbicara tentang kelanjutan, kami udah melaksanakan tata cara budidaya ini dari udah sangat lama, mungkin ada 10 tahun ke belakang sampai hingga saat ini. Karena tadi lengkuas sekarang udah menjadi tren di masyarakat di sini. Setiap masyarakat yang memiliki ladang kering pasti mereka menanam lengkuas, karena lengkuas sekarang banyak sekali tengkulak-tengkulak lokal yang mencari dan membutuhkan untuk dijadikan bahan usaha mereka ke kota. Ya, alhamdulillah sekarang harga lengkuas sampai 2.500 per kilo.
Harapan saya pertanian ke depan lebih sangat dipikirkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau provinsi, bahkan nasional dan pusat. Karena apa? Karena lahan kita hidup tanpa seorang petani, tanpa petani, para petani, ya kita mau masa harus kita membutuhkan sembako atau bahan pokok makanan ini harus mengekspor dari luar kan gitu. Karena sedangkan kita daerah kita ini daerah agraris, sesuai dengan apa yang namanya udah tercetas bahwa daerah kita ini termasuk kawasan agraris yang penuh dengan lahan-lahan pertanian dan sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian tadi. Harapannya sekarang kepada anak-anak muda juga, anak-anak milenial, kaum milenial, janganlah kita merasa malu menjadi petani, karena petani ini dia mampu menghidupkan beribu-ribu manusia yang ada di dunia. Karena kalau tanpa ada petani, maka rakyat tidak akan hidup, manusia tidak akan hidup. Itu mungkin yang kata terakhir dari saya.